Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Papua, Bapak Ibu Guru, dan teman-temanku yang saya kasihi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Belvi Wenderina Soge. Saya pelajar di kelas 9 di SMP Negeri 1 Nimboran, Kabupaten Jayapura. Izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan tema mencegah perundungan di sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya karena kita semua dapat melaksanakan lomba pidato virtual ini. Pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lantas, sudahkah kita merdeka dari semua penjajahan di era sekarang? Hadirin yang berbahagia, selama hidup saya sampai saya berusia 14 tahun sekarang ini, perundungan menjadi suatu permasalahan yang selalu melekat di mata dan telinga saya. Merujuk pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam kurun waktu 9 tahun, terdapat 37.381 kasus perundungan. Perlu kita ingat, kasus seperti ini akan menjadi banyak. Ada banyak yang belum tersebar di sekolah-sekolah. Ada banyak siswa-siswi yang mengalami perundungan. Kalau kita semua tidak berani menyuarakan kebenaran, hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Kalau bukan kita yang membantu memberantas, lalu siapa lagi? Hadirin yang saya hormati, bullying atau perundungan adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang, individu, atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud membahayakan mental, fisik, maupun emosional melalui pelecehan ataupun penyerangan. Sekolah merupakan salah satu tempat yang sering terjadinya bullying. Bentuk paling umum bullying di sekolah yaitu pelecehan verbal, yang biasa dalam bentuk ejekan dan godaan. Mengapa seseorang bisa melakukan bullying? Pelaku bullying melakukan bullying dengan berbagai alasan. Biasanya mencari perhatian dari teman sebayanya dan orang tua, atau juga karena merasa paling penting dan memegang kendali tinggi. Tidak banyak juga pelaku bullying yang melakukan bullying karena terinspirasi dari meniru adegan-adegan di TV. Bullying tentu juga memiliki efek buruk jangka panjang bagi korban bullying maupun pelaku bullying itu sendiri loh. Bagi korban bullying, perlakuan tersebut dapat merenggut kepercayaan diri mereka. Sedangkan untuk pelaku bullying, tindakan tersebut dapat menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lebih parahnya lagi, banyak korban bullying yang tidak mengeluh karena takut menerima perlakuan lebih dari pelaku bullying. Namun, ada beberapa tanda-tanda pelaku korban bullying, yaitu yang pertama, beberapa korban bullying biasanya mereka akan kesulitan untuk tidur. Yang kedua, mereka akan sulit menaruh perhatian kepada orang lain. Untuk yang ketiga, biasanya mereka memiliki alasan untuk bolos dan tidak masuk sekolah. Yang keempat, nilai sekolah yang menurun. Yang kelima, yaitu berkurangnya tingkat kepercayaan diri mereka. Yang keenam, biasanya mereka terlihat lesu, gelisah, dan putus asa terus-menerus. Perundungan dapat meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mencegah perundungan agar tidak terjadi di sekolah dengan cara
Yang pertama, ialah tunjukkan prestasi. Yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan, si pelaku bullying akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Yang kedua, ialah jalin pertemanan dengan banyak orang. Bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman. Cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang dan tidak suka melakukan bully. Ketika korban bully memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Yang ketiga, ialah tumbuh rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Yang keempat, ialah jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun, untuk mencegah bully yang menghancurkan diri kita sendiri, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kita bisa meraih kesuksesan. Yang kelima, jangan menunjukkan sikap takut ataupun sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bully yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Yang terakhir, yaitu laporkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa saksi yang berarti. Para hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menanggulangi aksi bullying? Pertama, ialah tetap bersikap tenang. Kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung. Ketiga, pandang pelaku dengan tegas. Hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan pelaku perundungan. Keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Kelima, segera pindah bila kita dalam bahaya. Keenam, cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Ketujuh, bila perundungan terjadi di dunia maya, log akun sosial media pembuli dan simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Kedelapan, ceritakan atau laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. 9. Hindari bersikap menendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Ingat bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Percayalah bahwa kita menghapus bully, kalau bukan kita, siapa lagi? Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita pasti bisa menghapus bullying. Sekali lagi, katakan tidak pada pembuli. Demikian kiranya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom.